Kaleidoskop bulan Desember dimulai dengan kunjungan tim supervisi Bawaslu Jawa Barat dalam rangka pembinaan penanganan pelanggaran terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Jumat 3 Desember berlangsung supervisi hari kedua oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertempat di Aula Bawaslu Ciamis. Senin 6 Desember, Kordi PP beserta tim unit BDP Bawaslu Ciamis berkonsultasi kepada Sekretariat Bawaslu Jawa Barat sekaligus memberikan perbaikan hasil monitoring dan evaluasi BDP kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Di hari yang sama, Bawaslu Ciamis kembali meraih predikat lembaga informatif untuk kedua kalinya secara berturut-turut dalam penganugerahan lembaga-lembaga seprovinsi Jawa Barat oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat. Di hari yang sama pula, Kordi PHL beserta staf berkonsultasi terkait pengolahan data daftar pemilih berkelanjutan kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Masih di hari yang sama, Kordi Penyelesaian Sengketa beserta staf mengikuti rapat koordinasi sosialisasi sistem informasi penyelesaian sengketa pemilu versi 3.0 dan konsolidasi persiapan penyelesaian sengketa pemilu pemilihan 2024 bertempat di Bogor. Dan masih di hari yang sama, Kordip SDM Organisasi beserta staf berkonsultasi terkait persiapan penyusunan laporan akhir kinerja Bawaslu Ciamis 2021 dengan staf Sekretariat Bawaslu Jawa Barat. Rabu 8 Desember, Ketua Bawaslu Ciamis beserta tim keuangan berkonsultasi terkait penyusunan laporan akhir administrasi keuangan tahun 2021 kepada Bawaslu Jawa Barat. 8-9 Desember, upaya meningkatkan kinerja Bawaslu di mata publik. Bawaslu Kabupaten Ciamis melakukan survei popularitas lembaga. Survei bertujuan untuk membaca opini publik serta membaca potensi penguatan citra lembaga tentang kinerja Bawaslu di Kabupaten Ciamis khususnya. Survei dilakukan oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Ciamis di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Panjalu, Kawali, Lumbung, Jatinegara, Panawangan, Ciamis, Cijengjing, dan Tambak Sari. Kamis 9 Desember, Kordi PHL beserta staf mengikuti rapat evaluasi pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu Jawa Barat. Masih di hari yang sama, Kodim Hukum Humas Datin beserta tim PPID berkonsultasi terkait pengelolaan data dan informasi dalam rangka persiapan penyusunan laporan akhir kinerja Bawaslu Ciamis tahun 2021 kepada tim Datin Bawaslu Jawa Barat. Jumat 10 Desember, pimpinan Bawaslu Ciamis, Korsek beserta staf Sekretariat mengadakan audiensi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis dalam rangka membangun sinergitas hubungan antar lembaga. Di hari yang sama, Kodim Hukum mengikuti kegiatan rapat pembahasan monitoring evaluasi produk hukum bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Masih di hari yang sama, staf Sekretariat Bawaslu Ciamis mengikuti kegiatan rapat peningkatan kapasitas bagi pengelola data dan informasi Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Barat bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dan masih di hari yang sama, Kordi PP beserta tim unit BDP melakukan pengembalian berkas barang dugaan pelanggaran kepada para pemilik berkas di beberapa kecamatan, yaitu Banjaranyar, Banjarsari, Ranca, dan Pamarican. Pada malam harinya, Ketua Bawaslu Ciamis menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan GNC Discussion Club yang diselenggarakan oleh Galuh News TV dengan tema Low Cost Pilkada dan Pileg Ciamis. Sabtu 11 Desember, tim unit BDP melakukan pengembalian berkas barang dugaan pelanggaran dengan nomor register 05 dan 06 kepada pemilik berkas dari Kecamatan Lakbok dan Panumbangan. Senin 13 Desember, jajaran Sekretariat kembali melaksanakan apel pagi untuk sebagian staf yang melaksanakan WFH mengikuti apel secara virtual.
Ketua Bawaslu Ciamis selaku Kordip SDM dan Organisasi bertindak sebagai pembina apel. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti kuliah tamu secara daring program studi ilmu pemerintahan Universitas Batu Raja dengan tema Pemilu dan Pemilihan 2024, Problematika dan Solusi Alternatif Penegakan Hukum. Masih di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti webinar sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Cianjur dengan tema Potensi Politik Uang dalam Pemilu tahun 2024 dengan topik Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Kualitas Pemilu dan Pemilihan. Selasa 14 Desember, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti agenda safari diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Depok dengan topik Membangun Literasi Pengawasan Partisipatif Perempuan dalam Menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Kota Depok. Di hari yang sama, Kordi PP beserta pelaksana teknis menghadiri RDK bertema Penegakan Hukum dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bertempat di Bawaslu Jawa Barat. Rabu 15 Desember, Kordip Hukum Humas Datin beserta pelaksana teknis melaksanakan konsultasi hukum Humas Datin dalam rangka persiapan penyusunan laporan akhir kinerja Bawaslu Ciamis tahun 2021 bertempat di Bawaslu Jawa Barat. Di hari yang sama, Kordi PP beserta pelaksana teknis melakukan konsultasi terkait persiapan penyusunan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran bertempat di Bawaslu Jawa Barat. Masih di hari yang sama, Kordi Penyelesaian Sengketa mengikuti agenda daring peningkatan kapasitas penyelesaian sengketa pemilu pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Dan masih di hari yang sama, Kordip Hukum Humas Datin beserta pelaksana teknis mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Kamis 16 Desember, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti agenda daring Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pilkada. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti agenda webinar Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024. Masih di hari yang sama, Koordinator Sekretariat beserta pelaksana teknis BMN mengikuti kegiatan daring Rapat Penatausahaan BMN dan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN tahun 2021. Jumat 17 Desember, Kordip Hukum Humas Datin beserta pelaksana teknis Divisi Hukum mengikuti agenda rapat evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Barat bertempat di Garut. Pada malam harinya, Kordip Hukum Humas Datin menerima sertifikat penganugerahan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah Jawa Barat pada 6 Desember lalu. Senin 20 Desember, Ketua Bawaslu Ciamis menghadiri kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI dalam rangka evaluasi kinerja KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tahun 2021 bertempat di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti agenda safari diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Sukabumi dengan tema Peran Pemerintah Daerah dalam Mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Masih di hari yang sama, Koordip Penyelesaian Sengketa beserta pelaksana teknis berkonsultasi dengan Sekretariat Bawaslu Jawa Barat terkait dengan persiapan penyusunan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa. Dan masih di hari yang sama, Polsek, BPP, serta pelaksana teknis keuangan mengikuti rapat rekonsiliasi penutupan kas tahun anggaran 2021 dan sosialisasi manajemen risiko di lingkungan Bawaslu Jawa Barat. Rabu 22 Desember, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti webkusi orasi dengan judul Otonomi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka. Di hari yang sama, Koordip PHL beserta pelaksana teknis mengikuti kegiatan Histori Perubahan Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 periode triwulan 4 bertempat di Aula Kantor KPU Ciamis.
Masih di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti webinar Perempuan dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Serikandi Penyelesaian Sengketa dalam rangka memperingati Hari Ibu. Senin 27 Desember, jajaran Sekretariat Bawaslu Ciamis menggelar apel pagi di depan Sekretariat Bawaslu Ciamis. Rabu 29 Desember, pimpinan Bawaslu Ciamis beserta Korsek mengadakan audiensi dengan BPKD Ciamis dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di hari yang sama, pimpinan Bawaslu Ciamis mengikuti kegiatan safari diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya. Masih di hari yang sama, Kordi PHL mengikuti kegiatan daring, rapat koordinasi rekap daftar pemilih berkelanjutan dengan KPU Jawa Barat. Pada sore harinya, pimpinan beserta Korsek memberikan arahan kepada pelaksana teknis dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi PPNPN tahun 2021. Kaleidoskop bulan Desember ditutup dengan pelaksanaan evaluasi PPNPN Bawaslu Ciamis pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021. Sampai jumpa di Kaleidoskop tahun 2022. Selamat Tahun Baru.